Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau berkenan untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama di bidang ilmu agama adalah hukumnya wajib. Sekarang tibalah sampai kita ke bab manfaat sikap jujur. Manfaat sikap jujur itu merupakan, ada sikap jujur merupakan sikap yang terpuji. Seseorang yang bersikap jujur akan memperoleh beberapa manfaat. Beberapa manfaat bersikap jujur antara lain: yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tunaikanlah jika engkau diberi amanah, jujurlah jika engkau bicara, dan berbuat baiklah terhadap orang yang di sekelilingmu. Hadis riwayat Tobroni. Demikianlah jujur penting sekali, terutama di masa ketika segala aspek kehidupan dipenuhi kepalsuan dan dusta. Dimanapun berada, kejujuran harus di atas segalanya. Jujur adalah simbol profesionalisme kerja dan inti dari kebaikan hati nurani seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat sikap jujur. Dampak sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman, karena antar keluarga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu apabila ada masalah dalam satu pihak keluarga. Kemudian manfaat sikap jujur yang ketiga, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tak merasa dibebani. Maksudnya, bila kita jujur tentunya tidak ada kebohongan yang harus ditutup-tutupi. Dalam hal lisan secara otomatis dapat berbicara tanpa ada larangan atau pantangan yang harus dibicarakan, dan bisa mengungkapkan kata-kata secara leluasa dan menceritakan segala yang terjadi. Sedangkan dalam hal perbuatan tidak ada yang harus disembunyi-sembunyikan. Secara leluasa dapat bebas melakukan sesuatu tanpa rasa takut atau ketahuan oleh siapapun. Tidak ada rasa takut kalau kita merasa diri kita jujur. Kemudian manfaat sikap jujur yang keempat adalah timbul rasa percaya diri pada diri sendiri, merasa optimis, mampu melakukan sesuatu pun tanpa ada rasa ragu dalam benak, dengan dasar-dasar yang kuat walaupun hasil yang tidak memuaskan. Segala apapun apabila dilakukan dengan rasa percaya diri akan terasa senang, karena dapat sebagai ukuran kemampuannya. Tentunya di masa yang akan datang akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan di dalam banyak hal, mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, hubungan masyarakat, hubungan pertemanan, dan banyak lagi lain-lainnya. Kemudian manfaat sikap jujur lagi yang kelima,
yaitu bersikap jujur dalam kehidupan masyarakat tentunya akan banyak membawa dampak positif. Misal, jika kita jujur dalam hal pemilu, pasti akan tidak ada lagi yang suap menyuap, ya, tidak ada suap menyuap. Fakta dalam masyarakat kalau ada pemilihan pemimpin baru, entah itu presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, hingga sampai pemilihan ketua RT pun banyak yang melakukan suap agar memenangkan dalam pemilihan. Nah, ini akan terasa timbul rasa ketidaknyamanan kalau tidak ada sikap kejujuran. Bahkan yang menerima itu termasuk sama dengan yang menyuap. Karena dengan menerima suap tadi, maka dengan terpaksa harus memilih yang sudah diperintahkan orang yang menyuap dan bukan dari hati nurani sendiri. Kemudian manfaat sikap jujur yang keenam, bagi seorang pelajar tentunya mempunyai angan-angan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang enak tetapi dapat menghasilkan uang banyak. Nah, dengan mempunyai perilaku yang jujur tentunya akan mempermudah untuk mendapatkan dan lebih-lebih menciptakan sebuah pekerjaan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan seseorang yang mempunyai sikap jujur, maka ia akan mudah mengerti jika diberikan sebuah persoalan-persoalan yang ditugaskannya kepada seseorang tersebut. Kemungkinan besar akan mempermudah menyelesaikan tugas-tugasnya dan cepat tanggap dengan segala masalah-masalah yang menghadang. Kemudian manfaat sikap jujur yang ketujuh, perasaan enak dan hati menjadi tenang. Jujur akan membuat pelakunya menjadi tenang karena ia tidak takut akan diketahui kebohongannya. Baginda kita Rasulullah SAW telah bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, menuju perkara yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur adalah ketenangan, sedangkan dusta adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi dari riwayat Hasan bin Ali. Kemudian manfaat sikap jujur yang kedelapan, selamat dari bahaya. Orang yang jujur walaupun pertama-tama ia merasa berat, akan tetapi pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai bahaya. Rasulullah SAW telah bersabda, berperangilah selalu dengan kejujuran. Jika engkau melihatnya jujur itu mencelakakan, maka pada hakikatnya ia merupakan keselamatan. Hadis riwayat Abi Ad-Dunya dari riwayat Mansur bin Mu'tamir. Kemudian manfaat sikap jujur yang kesembilan, dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, berikanlah kepadaku 6 perkara, niscaya aku akan jamin engkau masuk surga. Jujurlah jika engkau bicara. 2. Tepatilah jika engkau berjanji. 3. Tunaikanlah jika engkau diberi amanat. 4. Jagalah kemaluanmu. 6. Tundukkan pandanganmu. 7. Jagalah tanganmu. Hadis riwayat Ahmad dari Ubadah bin As-Samit. Manfaat sikap jujur yang ke-10, yang terakhir, mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa
meminta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan mengantarkannya ke dalam golongan orang-orang syahid walaupun ia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah manfaat daripada sikap jujur. Banyak sekali dalil-dalil yang memberikan dorongan, baik itu ada dalil di Al-Quran maupun dalil di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap jujur ini banyak sekali. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Jadi cukup Allah sebagai saksi, ya. Walaupun tidak ada seorang pun melihat diri kita ini orang yang jujur, melakukan amal kebaikan sekecil apapun, walaupun tidak ada yang melihat, tapi cukup Allah yang Maha melihat, cukup Allah yang Maha saksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Kita tidak perlu menceritakan kebaikan kita kepada orang-orang, menceritakan sampai apalagi sampai di medsos, saya ini pernah gini, enggak perlu, ya. Cukup Allah saja yang mengetahui. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang kita pelajari tadi dapat mendorong kita untuk supaya selalu bersikap jujur dalam hal apapun, baik itu dalam hal jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, jujur dalam perbuatan, ya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan diiringi taufik dan hidayahnya Allah. Insya Allah kita mampu melakukannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.